どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Kensoki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. 3, 2, 1. Sementara itu, di danau di luar kota, saat ini Raja Francois dan pasukan yang mencoba melarikan diri sedang melihat ke arah kota, yang mana Earthbeast yang menakutkan tiba-tiba menghilang. Melihat ini, Raja Francois kemudian mengatakan bahwa kemungkinan pertarungan sudah selesai. Namun, mereka tidak tahu siapa yang menang sampai adanya laporan yang tiba. Dan beberapa saat kemudian, Miharu melihat Orphea dan yang lainnya menaiki Ariel menuju ke arah mereka. Pada awalnya, mereka menduga bahwa mungkin mereka yang menang. Namun, ternyata di belakang Orphea dan yang lainnya, tiba-tiba muncul Erika yang terbang dengan kecepatan yang luar biasa menuju ke arah Miharu. Dan setelah mencapai jarak yang dekat, Erika kemudian menatap Miharu dan mengatakan apakah Miharu adalah setengah bagian dari Aisyah. Dan juga Erika yang dirasuki oleh roh pria kemudian merasa bingung tentang mengapa Raja Naga memiliki jiwa yang disimpan di dalam wadah manusia. Setelah mengatakan itu, Erika kemudian mengeluarkan serangan cahaya penghancur ke arah Miharu. Namun, nampaknya Haruto yang mengejar dari belakang telah berhasil membelokkan serangan itu dengan cara membenturkannya dengan serangan miliknya. Melihat ini, Erika kemudian bertanya ke Haruto, mengapa Raja Naga masih mengganggunya. Menanggapi ini, Haruto kemudian bertanya balik tentang mengapa Erika mencoba membunuh para gadis yang saat ini sedang berada di belakang Haruto. Erika kemudian menjawab sambil menunjuk ke arah Miharu, bahwa hal ini karena perbuatan yang dilakukan oleh gadis itu, yang mana telah membatasinya. Mendengar itu, Haruto masih tidak mengerti tentang apa yang diucapkan Erika. Namun, Erika kemudian mengatakan bahwa dia saat ini tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Dan lalu, Erika mencoba melancarkan serangan cahaya penghancur ke arah Miharu lagi. Melihat ini, Haruto kemudian membungkus pedangnya menggunakan angin dan lalu menyerang Erika sambil menyuruh yang lain untuk segera pergi. Serangan itu tidak memberikan luka fatal ke Erika. Namun, hal ini masih cukup untuk mendorong Erika menjauh dari kapal sihir. Namun, sambil menghentikan serangan Haruto, ternyata Erika kemudian menembakkan bola energi ke arah Miharu, yang mana Haruto juga ternyata masih bisa menghalangi itu. Erika kemudian mematahkan pedang Haruto menggunakan tangan kanannya. Mendapati pedangnya yang patah, Haruto kemudian membuangnya dan lalu mencoba menyerang Erika menggunakan tangan kosong. Yang mana Haruto kemudian melempar Erika ke tanah dan lalu menendangnya hingga menciptakan lubang di tanah. Namun, Erika kemudian mengarahkan tangannya ke Haruto dan kemudian bola cahaya penghancur yang dipadatkan mulai muncul dan menyerangnya. Haruto mencoba untuk membuat penghalang dengan sihir. Namun, Erika kemudian terus-menerus menembakkan bola cahaya ke arah Haruto. Melihat ini, Koki dan yang lainnya kemudian mencoba untuk menyerang Erika dari samping. Namun, setiap serangan mereka tidak bisa mengenai Erika. Seakan serangan itu menabrak dinding yang tak terlihat sebelum menyentuh ke Erika. Sarah dan Alma kemudian juga mencoba menyerang Erika. Namun, entah mengapa seni roh mereka tidak bisa diaktifkan. Dan Erika yang melihat ini kemudian mengatakan bahwa anak ras dengan restu mereka tidak akan bisa menghentikannya. Sementara itu, Miharu saat ini berlari dan mencoba untuk keluar dari kapal sihir. Melihat ini, Satsuki kemudian mencoba menghentikannya. Namun, Miharu kemudian mengatakan bahwa target Erika adalah dirinya. Jadi, Miharu kemudian memutuskan untuk pergi dari kapal.
Erika yang melihat Miharu lagi, lalu dengan tanpa ragu melepaskan serangan cahaya penghancur. Namun Aisyah kemudian muncul dan datang tepat waktu, dan lalu Aisyah memasang sihir penghalang untuk menahan serangan itu. Melihat Aisyah bersama Miharu, Erika kemudian menghujani serangan ke arah mereka. Miharu yang panik kemudian menempel ke punggung Aisyah dan lalu memberikan semua esensi sihirnya dengan tujuan supaya Aisyah memiliki sihir yang cukup untuk menahan serangan itu. Namun untuk sesaat tubuh Aisyah kemudian menegang seolah-olah waktu telah terhenti. Dan juga Aisyah kemudian mulai mengingat beberapa dari masa lalunya. Beberapa saat kemudian Aisyah kemudian tersadar dari lamunannya dan lalu mengatakan bahwa pria di dalam tubuh Erika memiliki dendam kepada Miharu dan Aisyah. Erika kemudian melakukan serangan lagi. Haruto yang sudah terbebas dari serangan sebelumnya kemudian membantu sihir pertahanan milik Aisyah. Namun mereka masih terpukul mundur oleh kekuatan Erika. Melihat Haruto dan yang lainnya terpojok, Charlotte dan Liselot kemudian mencoba untuk menyerang Erika menggunakan serangan bola api dari kapal. Namun api itu padam bahkan sebelum menyentuh Erika. Sementara itu, Haruto telah mati-matian untuk melindungi yang lain. Namun Erika kemudian mengatakan bahwa supaya Haruto menyerah karena wadah manusia itu lemah. Berbeda dengan wadah manusia yang sudah menjadi pahlawan, yang mana tubuh pahlawan bukanlah manusia lagi. Dan lalu Latifah yang membawa Celia kemudian muncul. Dan lalu sihir rahasia keluarga Celia pun dilepaskan. Sihir itu berhasil menghancurkan setengah tubuh milik Erika. Namun luka itu kemudian perlahan pulih dengan cepat. Melihat serangan ini, Erika kemudian mengatakan bahwa serangan Celia adalah sihir transcendent. Dan lalu Erika dengan penuh kebencian lalu mengarahkan serangannya ke Celia. Melihat serangan itu, Haruto lalu dengan cepat mencoba untuk menghentikan serangannya. Namun lengan kanan dan beberapa tulang rusuk kanan Haruto pun remuk karena menahan serangan dari Erika. Erika kemudian bergumam bahwa dia telah kehabisan waktu. Dan lalu setelah melihat Haruto dan yang lainnya saling bekerja sama untuk mengalahkannya, Erika kemudian mulai menghilang lagi. Dan segera setelah itu, tsunami esensi sihir pun telah muncul di atas daratan. Melihat ini, Haruto kemudian mulai membeku dan berpikir bahwa esensi sihir itu adalah sesuatu yang di luar batas makhluk hidup bisa hadapi. Dan entah apapun yang akan Haruto lakukan, masih akan ada banyak orang yang akan mati karena serangan itu. Dan Haruto sekarang dihadapkan dengan situasi di mana dia harus memilih beberapa orang saja untuk diselamatkan. Melihat kebingungan Haruto, Aisyah kemudian mendekati Haruto dan lalu meminta maaf. Aisyah lalu mengatakan bahwa dia telah mengingat beberapa ingatannya. Dan sekarang Aisyah tahu bahwa dia adalah cangkang atau wadah sementara yang ditugaskan untuk mengembalikan kekuatan milik Haruto. Meskipun Aisyah adalah cangkang, Haruto selama ini sudah merawat Aisyah dan bahkan memberikannya nama, yang mana membuat Aisyah kemudian menjadi merasa senang akan hal itu. Haruto kemudian bertanya tentang apa maksud dari Aisyah. Aisyah lalu mengatakan bahwa dia seharusnya mengembalikan kekuatan itu ke Haruto. Namun Aisyah tidak bisa melakukannya karena Haruto saat ini sudah memiliki banyak ikatan dengan semua orang. Dan Aisyah kemudian tidak ingin Haruto atau Ryo menjadi kesepian sepanjang waktu. Jadi Aisyah kemudian memutuskan bahwa hanya dialah satu-satunya orang yang akan dilupakan. Haruto masih tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah. Namun Aisyah kemudian mengucapkan selamat tinggal dan lalu terbang menuju ke Erika, meninggalkan Haruto di belakangnya. Melihat ini, Haruto kemudian mengabaikan rasa sakit akibat lengan kanan dan rusuknya yang patah, dan lalu dengan mati-matian menggunakan seni roh anginnya untuk mengejar Aisyah. Sambil mengejar Aisyah, Haruto terus berteriak bahwa semua orang akan terus bersama, dan itu juga termasuk dengan Aisyah. Sementara itu, Aisyah sekarang sudah berada tepat di depan Erika, dan lalu Aisyah mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini bukanlah milik Aisyah, namun Aisyah memutuskan untuk tidak mengembalikan dan menggunakan kekuatan ini untuk melindungi ikatan penting milik Haruto dan Ryo. Melihat Aisyah menggunakan kekuatan yang bukan miliknya,
nampaknya telah membuat Erika tambah marah ke Aisyah. Dan lalu baik kekuatan Aisyah dan Erika sekarang perlahan mulai meningkat. Namun beberapa saat kemudian Haruto sudah muncul di belakang Aisyah dan lalu menyedot kekuatan yang dikeluarkan oleh Aisyah. Aisyah lalu mencoba menyuruh Haruto untuk menjauh darinya dengan putus asa. Namun Haruto terus tetap maju. Melihat ini, Erika kemudian bergumam bahwa nampaknya Raja Naga juga telah mengkhianati mereka. Dan lalu dengan amarahnya, Erika kemudian mengeluarkan serangan terakhirnya dengan kekuatannya. Dan lalu gempa bumi dan tsunami besar pun terjadi, yang mana bencana ini seolah-olah seperti langit dan bumi telah terbalik. Sementara itu, di atas kapal sihir, Raja Francois dan yang lainnya menjadi sangat ketakutan. Karena tidak hanya merasakan gempa bumi yang dahsyat dan melihat tsunami, namun mereka juga melihat sumber dari bencana itu berasal, yang mana sumber dari bencana itu adalah sesosok monster yang mirip Abyss. Namun monster ini jauh lebih besar daripada itu. Melihat ini, Raja Francois kemudian bergumam sendiri bahwa nampaknya cerita tentang pahlawan tidak pernah dibesar-besarkan. Bahkan cerita itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan kenyataan yang saat ini sedang dilihat oleh Raja Francois. Dan lalu mereka semua kemudian menjadi putus asa dan pasrah akan kematian yang akan menghampiri mereka. Namun Celia dan para gadis lainnya kemudian mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerah. Dan lalu mereka kemudian berkumpul untuk menciptakan sihir pelindung bersama. Melihat ini, Raja Francois tahu bahwa sihir pelindung itu akan hancur jika terkena batu besar yang melayang. Namun para gadis tetap tidak ingin menyerah. Charlotte lalu mengatakan bahwa mereka semua harus percaya kepada Haruto dan Aisyah. Dan meskipun jika mereka nantinya kalah, mereka masih mati dalam kehormatan. Dan lalu mereka semua yang bisa menggunakan sihir kemudian membuat sihir pelindung bersama-sama. Sementara itu di langit di sebelah kota, Aisyah bertanya ke Haruto mengapa Haruto masih saja datang. Yang mana kemudian dijawab Haruto bahwa dia mungkin egois karena Haruto tidak ingin kehilangan baik itu Aisyah maupun orang lain juga. Haruto selama ini selalu takut kehilangan orang lain dan selalu menjaga jarak dari orang yang berharga baginya. Namun Aisyah adalah orang yang telah menyelamatkan Haruto dari rasa kesepian. Jadi karena itulah Haruto tidak akan pernah meninggalkan Aisyah sendirian. Mendengar ini, Aisyah kemudian mulai meneteskan air mata. Dan Haruto kemudian mengatakan bahwa meskipun dia tidak bisa bersama dengan semua orang, namun dia tidak akan menyesali keputusannya saat ini. Dan setelah itu, Haruto kemudian mengeluarkan kekuatannya. Haruto tidak tahu kekuatan apa yang saat ini sedang dia pakai. Namun anehnya, dia bisa tahu cara menggunakan kekuatan ini. Dan lalu Haruto mewujudkan kekuatan itu menjadi pedang. Aisyah kemudian menyentuh lembut tangan Haruto dan lalu mengatakan bahwa jika sendirian maka tubuh Haruto tidak akan kuat untuk menggunakan kekuatan ini. Namun Aisyah akan selalu ada untuk mengatasi permasalahan ini. Dan lalu beberapa saat kemudian Haruto menjadi terkejut karena kekuatannya telah meluap dari tubuhnya. Dan tidak hanya itu, tubuh manusianya sekarang nampaknya telah diciptakan kembali, yang mana menjadi bukan manusia lagi. Dan lalu dengan ini Haruto kemudian mengayunkan pedangnya. Dan lalu cahaya terang telah menyapu segala sesuatu yang dilewatinya. Dan setelah cahaya itu menghilang, tsunami yang ada di daratan juga ikut menghilang. Dan Erika kemudian terlihat berada dalam jarak 1 km di depan Haruto. Melihat itu, Haruto kemudian dengan sekejap berpindah ke sebelah Erika. Dan lalu menusuk jantung Erika menggunakan pedangnya. Erika yang tertusuk pedang kemudian tertawa. Dan kali ini adalah suara yang benar-benar milik Erika, yang menandakan bahwa ini adalah Erika yang asli. Haruto kemudian meminta maaf ke Erika karena Haruto tidak memiliki pilihan lain selain melakukan ini. Mendengar itu, Erika lalu mengatakan bahwa Haruto tidak perlu meminta maaf. Malah seharusnya Erika lah yang harus berterima kasih karena berkat Haruto Erika sekarang bisa mati. Dan akhirnya Erika bisa menyusul tunangannya. Mendengar ini, Haruto pun menjadi terdiam.
Erika lalu lanjut mengatakan bahwa dia masih berharap bahwa manusia bodoh dan jahat itu mati. Namun di antara manusia masih ada orang-orang yang baik seperti Haruto. Erika kemudian membuat permintaan ke Haruto bahwa dia ingin dikuburkan di samping tunangannya, yang mana terletak di dekat air terjun di tengah hutan, dan lokasinya sekitar 50 km di sebelah timur ibu kota negara yang telah dia bangun. Haruto lalu kemudian berjanji akan mencari tempat itu. Mendengar itu, Erika kemudian tersenyum dan berterima kasih ke Haruto. Dan juga Erika mengatakan bahwa Haruto harus berhati-hati dengan pahlawan lainnya juga. Dan kemudian Erika pun mati. Dulu ketika masih ada 14 Transcendent, satu-satunya dewa di dunia ini telah menciptakan beberapa aturan mutlak yang tidak bisa dilanggar. Dan bahkan 14 Transcendent itu tidak bisa lepas dari aturan ini. Yang mana salah satu aturan itu akan berlaku lagi setelah lebih dari 1000 tahun. Dan lalu di tepi danau, Miharu, Celia, Latifah dan yang lainnya saat ini sedang tercengang. Hal ini karena semua orang baru saja menyaksikan peristiwa seperti bencana alam yang hebat, yang mana baru saja menghilang. Namun beberapa saat kemudian, seseorang yang berada di sana dengan wajah frustasi lalu mengatakan, siapa yang sedang bertarung di sana? Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.